Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang keadaan alam mana yang bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Tentu yang kita bahas kali ini adalah tentang negara Amerika Serikat. Ini adalah negara yang kedua. Negara yang pertama yang sudah kita bahas adalah tentang negara Jepang, ya. Kita bahas tentang negara Amerika Serikat. Gambaran umumnya negara Amerika Serikat ini adalah negara yang berbentuk serikat yang terdiri dari sekitar 51 negara bagian. Jadi ada kumpulan-kumpulan negara yang digabung menjadi satu negara besar yang disebut dengan USA atau United States of America, Persatuan Negara-Negara Amerika. Terkait keadaan alam negara Amerika Serikat ini juga nantinya akan dikaitkan dengan 6 hal. Yang pertama lokasi, kemudian keadaan iklim, bentuk muka bumi, biologi, flora, fauna, dan keadaan penduduknya. Kita lihat dulu lokasinya di mana Amerika. Ya, perhatikan layar monitor. Ya. Di depan kalian tertera tulisan letak astronomi Amerika Serikat di titik 24,33 derajat lintang utara sampai dengan 70,23 derajat lintang utara dan berada di garis 172,27 derajat bujur barat sampai 66,51 derajat bujur barat. Ini adalah letak astronominya. Letak astronomi. Masih ingat kan letak astronomis atau letak astronomis? Saya ulangi, adalah melihat suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur, ya. Baik, kita lanjut ke letak geografis. Letak geografis ini posisi Amerika Serikat, ya, di hamparan bumi. Ya, di sebelah utaranya nanti Amerika Serikat berbatasan dengan negara Kanada. Kalau kita perhatikan peta, utara itu yang posisinya di atas, gambar yang di atas. Kemudian sebaliknya selatan yang posisinya di bawah, ya. Sebelah timur berada di sebelah kanan kita. Kemudian kalau barat itu di sebelah kiri kita. Baik, saya lanjutkan dulu, ya. Atas utaranya ada negara Kanada, kemudian di sebelah timurnya ada Meksiko dan Teluk Meksiko. Kemudian di sebelah selatan ada negara Kuba. Selanjutnya sebelah barat dari negara Amerika Serikat itu kita akan dapatkan Samudra Pasifik. Ini di daratan utama, ya, daratan utama dari negara Amerika Serikat. Kemudian satu lagi negara bagian yang terpisah dari daratan utama Amerika Serikat, yaitu negara bagian Alaska. Ya, terletak di barat laut atau di sebelah barat dari Kanada. Nah, ceritanya Alaska ini dulu dibeli di negara Rusia, ya. Amerika Serikat itu membeli wilayah ini dari Rusia. Alaska ini sebenarnya daerah es karena sangat dekat wilayah ini dengan kutub utara. Ini adalah satu wilayah negara bagian yang terpisah dengan daratan utama Amerika Serikat. Berada di barat laut dari Kanada dan terpisah dengan Rusia oleh Selat Bering. Selat Bering. Selat Bering ini hampir sepanjang tahun beku air lautnya hingga nanti bisa dilintasi dengan ski, ya. Nah, kalau kita ke barat dari Alaska kita akan menemui negara Rusia. Nah, sambil ditulis apa yang penting, ya, nanti tanyakan. Kemudian kita lanjut dengan iklimnya. Ini
kita meneropong iklim di Amerika ya. Nah, berdasarkan garis lintangnya atau garis astronomi, Amerika Serikat memiliki tiga iklim, bukan musim ya, 3 iklim. Yang pertama namanya iklim subtropis, kemudian kedua iklim sedang, dan ketiga iklim dingin atau iklim kutub. Ini berdasarkan, sekali lagi berdasarkan astronomisnya. Kemudian kategori iklim yang kedua di Amerika itu ada 2. Ini yang didasarkan pada fisik atau geografis dari benua Amerika. Yang pertama, Amerika itu ada yang beriklim kontinental, atau lebih sederhananya iklim daratan, iklim benua ya. Yang kedua ada iklim Mediteran atau iklim laut. Apa bedanya? Kalau iklim kontinental itu pada malam harinya sangat dingin, kalau siang harinya sangat panas. Kalau iklim Mediteran, udara siang dan malam itu sangat kecil sekali, hingga pada malam harinya tidak terlalu dingin, kemudian siang harinya tidak terlalu panas ya. Selanjutnya kita bahas musimnya, karena posisinya dari subtropis sampai dengan kutub. Kalau kita melihat letak astronomisnya, maka Amerika ini terbagi menjadi 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sama halnya dengan negara Jepang, karena secara astronomis Jepang juga posisinya setelah garis subtropis ya. Jadi musim dingin ternyata sangat luar biasa dinginnya, sampai min 30 derajat Celcius ya, min 30 derajat Celcius. Ini artinya 30 kali lebih dingin dari es ya, karena titik beku itu kan 0 derajat. Dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Nah, di daerah yang terpengaruh oleh iklim kontinental atau daerah gurun, pada musim panasnya sampai mencapai 43 derajat Celcius. Waduh, sangat panas berarti ya, panas luar biasa. Kemudian di Alaska, suhu udara di Alaska lebih rendah. Itu disebabkan karena Alaska ini sangat dekat dengan daerah kutub utara. Nah, suhu di sini mencapai min 21 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius pada musim dingin. Nah, kemudian di daerah-daerah Mediteran atau yang terdampak dari iklim Mediteran atau laut, curah hujannya tinggi ya, curah hujannya tinggi. Di sini digambarkan curah hujan itu mencapai 2.500 mm per tahun. Nah, sementara kalau di daerah gurun, tentu daerah ini yang berada di pedalaman atau daerah yang tidak mendapat pengaruh angin laut itu, suhu udara curah hujannya lebih rendah. Ya, ini tentang letak dan iklim di Amerika Serikat. Baik, ini adalah sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama, nanti pada sesi yang kedua insya Allah kita bahas tentang bentuk muka bumi dari Amerika Serikat. Nah, sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan dan kirimkan pertanyaan kalian ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.